sini saya akan membawakan pelajaran agama Katolik yang berjudul Yesus Sang Pengampun. Sebelumnya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari ini beristimewa pada saat ini. Kami ingin belajar bersama menemukan kehendak-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengampuni, dan demikian akan terjalin kehidupan yang hidup dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami, Bapa. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu dan kehendak-Mu yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat memperhatikan gambar Yesus Kristus Sang Pengampun dalam kitab Matius 18 ayat 21-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, berkata, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia mendatangkan dan mencekik nyawanya. Itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh mengambil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya padaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Marilah kita memahami sabda Yesus yang berjudul Yesus Sang Pengampun. Dalam kehidupan kita, sering kita terlihat bahwa tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula kita, tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberi pengampun kepada orang yang bersalah dengan berusaha meminta maaf atau memohon mengampuni padanya, apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakiti hati. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang sulit memaafkan atau juga orang sulit untuk meminta maaf atas kesalahannya, yaitu antara lain karena keinginan untuk mempertahankan harga diri atau di bawah, karena gengsi, dan karena sikap egois dan mau menang sendiri. Marilah kita mendengarkan kesimpulan dari Yesus Sang Pengampun. Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Namun demikian, tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat untuk menerima maafan atas kesalahannya. Demikian pula tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya, apalagi jika rasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hatinya. Kasihnya yang diberikan Yesus tertuju kepada orang yang baik,
bagi mereka yang berdosa, juga bagi mereka yang bersalah padanya. Yesus memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana memberikan pengampun tanpa batas. Hari inilah yang akan kamu dalami bersama pada pagi ini, yaitu tentang bagaimana keteladanan Yesus dalam memberikan pengampun tanpa batas kepada semua orang yang datang dan memohon pengampunan kepadanya.